Pernah dikatakan kepada salah seorang salafun salih, "Lima tabki?" Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Maka dia mengatakan, "Li'anni a'lam yaqinan annani sa'ati ala jahannam walakin laisa yadayya yaqin annani sa'anju." Karena saya meyakini saya akan melihat neraka jahanam. Di hadapan diriku neraka jahanam, saya yakin akan hal ini. Tapi saya tidak yakin apakah saya akan selamat dari neraka jahanam tersebut. Bagaimana tidak mengerikan? Bagaimana tidak takut? Neraka jahanam akan dihadapkan di hadapan kita semuanya. Dan kita pun akan menitinya, melewatinya. Dan ini adalah sesuatu yang yakin karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkannya. Sampai para sahabat mengatakan, "Begitu pula engkau wahai Rasul, begitu pula saya akan meniti jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka." Dan itu adalah sesuatu yang yakin. Tapi kita tidak memiliki keyakinan apakah kita akan selamat ataukah termasuk orang-orang yang tergelincir, wal iyadzu billah. Idza tafakkara fi yaumil qiyamah wa ahwalahu was-sirat wa zillah. Rasa takut ini ahibati fillah, yakni takut terhadap neraka, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala akan muncul ketika kita mentadaburi ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimana huru-haranya, bagaimana permasalahan sirat, bagaimana licinnya jembatan tersebut. Dan kita khayalkan bagaimana keadaan kita kelak di padang mahsyar di yaumil qiyamah. Kalaulah para anbiya saja, orang-orang yang berbobot, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing. Kami sibuk dengan urusan kami masing-masing. Apakah kami selamat ataukah tidak? Padahal mereka sudah dijamin. Mereka para anbiya, pilihan Allah, tapi ketika mereka dihadapkan dengan suasana dan pemandangan seperti ini, jiwa kemanusiaan mereka mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing, masing-masing. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan wali, yang banyak dosa, yang senantiasa berbuat dosa di setiap harinya? Alangkah bodohnya ketika kita merasa aman dan merasa yakin kita akan selamat dari hal ini semua. Maka ini ahibati fillah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ia merupakan rasa takut yang terpuji. Namun ada pula rasa takut yang tercela, yaitu rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-khawful muharram, rasa takut yang haram. Al-khawful ladzi yahmilu ala tarkil wajib wa fi'lil muharram, rasa takut yang justru mengantarkan kita meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada makhluk, takut kepada manusia, sehingga melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya kepada manusia yang berlebihan, dia meninggalkan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dia tinggalkan salat karena takut dicela oleh manusia. Dia tinggalkan majlis ta'lim karena takut. Dia tinggalkan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena takut akan kurang rizkinya. Padahal rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka ini rasa takut yang tercela. Rasa takut terhadap berhala, sebagaimana rasa takut yang dimiliki dan diyakini oleh orang-orang musyrikin, penyembah berhala. Mereka takut terhadap berhala-berhala mereka, sehingga tidak jarang kita lihat bagaimana mereka menghormati berhala-berhala mereka, tidak berani berkata kotor di hadapan berhala mereka. Karena apa? Rasa takut ini. Dan ini adalah rasa takut yang tercela, yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Begitu pula rasa takut as-sirri, ya, khaufu sirri, rasa takut yang tersembunyi. Apa rasa takut yang tersembunyi ini yang dia juga tercela? Khaufu ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Takut terhadap selain Allah ataupun takut kepada selain Allah dari apa-apa yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Takut kepada selain Allah dari apa-apa yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh, kita kasih contoh. Dia takut kepada patung misalnya. Jikalau patung tersebut dapat memberikan madarat terhadap dirinya, maka inilah al-khaufu sirri, rasa takut yang samar ataupun tersembunyi, dan dia merupakan kesyirikan. Dia takut kepada selain Allah karena berhala selain Allah, terhadap sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Yang dapat memberikan manfaat dan mudarat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Patung tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat pula memberikan madarat. Bahkan manusia yang dia memiliki kehendak, memiliki kudrah, kemampuan, mereka pun dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Sehingga kita tidak boleh berlebih-lebihan ataupun takut kepada makhluk yang seperti ini.